Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Semangat. Nah, kalau alhamdulillah ya, semuanya sehat? Bahagia? Iya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. KM-nya Raden Najib, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Raditu billahi rabb wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nizam, Keiza, Sandi. 3 orang yang tidak hadir. Sakit? Ya, sakit ya. Selanjutnya, coba dilihat kerudungnya sudah rapi. Bajunya sudah dimasukin ke celana. Coba dilihat kanan kirinya masih ada sampah atau tidak? Iya, sudah rapi? Sudah bersih? Sudah siap belajar? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita nyanyi dulu ya. Ibu pilih lagu ini. Ya. Tapi sebelum nyanyi biar lebih semangat, silakan berdiri terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu Nenek Moyangku? Nah, kita nyanyi sama-sama. Nenek moyangku Gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. angin bertiup, Layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Siap-siap. Orang pelaut gemar mengarung lawas samudra, menendang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. nenek moyangku Seorang pelaut gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita
Nah, silakan duduk kembali. Coba hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, pelajaran IPS kita akan belajar yang pertama, jenis mata pencaharian masyarakat sebagai pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar kalau negara Indonesia itu adalah negara maritim ya, artinya wilayah yang Banyak laut. nah gitu ya. Nah yang kedua kita akan belajar menganalisis dampak positif dan dampak negatif sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Banyak air. Banyak pulau. Nah, pulau-pulau yang diapit oleh perairan. Yang ketiga, kita akan belajar mencari ide pokok tiap-tiap paragraf pada teks tertulis ya. Nah, selanjutnya ini adalah pembelajaran tematik, tema ke-1, subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Nah, coba perhatikan, Ibu punya cuplikan artikel dari berita online. Judulnya adalah mengapa Indonesia disebut negara maritim? Gambarnya sudah menunjukkan ya. Ini gambarnya apa? Laut. Laut, perairan gitu ya. Jadi kenapa Indonesia disebut negara maritim? Karena banyak perairannya. Yang mau jawab acungkan tangannya. Kenapa coba negara Indonesia disebut negara maritim? Kenapa Fadil? Banyak sumber daya alamnya. Apa? Deswita? Nah, karena banyak perairannya. Kalau air itu banyak atau luas? Luas ya. Jadi perairan Indonesia itu luas dan diapit oleh perairan-perairan. Makanya Indonesia disebut negara maritim, begitu ya. Coba Ibu punya foto? Kalian perhatikan fotonya. Bandingkan gambar yang ada di atas dengan gambar yang ada di bawah. Kita akan bahas dulu gambar yang ada di atas. Kira-kira menurut kalian kalau gambarnya seperti itu kira-kira ada di daerah mana? Di daerah pegunungan atau yang datarannya tinggi, ya. Kalau yang di bawah ada di mana kira-kira? Perairan. Kalau kita nih di sekitar kita lebih dekat ke gunung atau ke perairan? Pegunungan. Nah, kira-kira nih pekerjaan yang ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi apa aja? Petani apa? Bawang, apalagi? Tomat, jagung. Acungkan tangan yang mau jawab. Cabai, wortel. Ada lagi yang mau jawab? Jagung. Nah, seperti itu kira-kira ya kalau di wilayah pegunungan pekerjaannya. Kalau misalkan ada di daerah yang dekat dengan perairan, kira-kira pekerjaannya apa aja? Petani rumput laut. Betul, ada di gambar yang ke-1. Ada lagi kalau Fadil? Petani garam. Betul, ada di gambar nomor 3. Selanjutnya apa lagi? Gambar yang kedua nih kira-kira lagi apa? Nah, betul, yang kira-kira gambar yang kedua itu adalah membudidayakan terumbu karang. Selain dari yang ada di foto ini, kira-kira apa lagi? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau di daerah perairan pekerjaannya apa lagi? Nelayan. Nelayan, betul. Apa lagi? Pelayaran. Pelayaran. Ada lagi? Acungkan tangannya. Sudah? Sudah dulu? Kita lanjutkan dulu berarti ya. Nah, menurut kamu, apakah mata pencaharian warga sekitar yang bisa memanfaatkan sumber daya alam di gunung dan di laut? Tadi sudah dibahas ya. Tadi yang di gunung apa contohnya? Petani gitu ya. Petaninya petani sayuran, buah-buahan gitu ya. Kalau yang di laut, selain nelayan, peternak ikan, petani garam, rumput laut, pertambangan ya, bisa. Selanjutnya Ibu punya sebuah teks, silakan dibaca sama Deswita dulu deh. Silakan Deswita dibaca. Yang teman-teman lain silakan diisi. Dari judulnya. Pengaruh kondisi geografi. Ya, ulangi. Pengaruh kondisi
Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Nah, selanjutnya dibaca sama Febri deh. Silakan baca yang keras, Febri. Baca yang keras, Feb. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensi baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dan dalam jumlah yang besar dan tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Ya, selanjutnya sama Anita. Coba tadi sumber daya alam itu ada yang terdiri hayati dan non hayati. Kalau hayati tadi apa aja contohnya? Dilanjutkan bacanya oleh Anita. Yang lain silakan disimak. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Begitu ya, itu teks tentang pengaruh Indonesia. Kita akan klasifikasikan ya, jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ada 6, kira-kira yang pertama apa? Nelayan, apalagi? Pertambangan minyak lepas pantai, apalagi? Pelayaran, apalagi? Sebagai pegawai hotel karena jadi tempat wisata gitu, apalagi? Acungkan tangannya apa? Tadi Anita apa benar? Nah, gitu. Bisa juga bekerja sebagai pedagang atau restoran di sekitar tempat ya. Nah, ini sudah Ibu rangkumkan. Jadi kira-kira berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut ada yang pertama sebagai nelayan. Betul ya tadi. Yang kedua pertambangan minyak lepas pantai. Yang ketiga di sektor usaha wisata bisa sebagai pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata dan lain-lain ya. Selanjutnya bisa juga bekerja sebagai pelayar ya di bidang pelayaran. Dan yang kelima berbagai sektor usaha di pelabuhan. Nah, kalau di pelabuhan kira-kira apa yang bisa dilakukan pekerjaan di pelabuhan? Apa? Menjual ikan ya, atau lebih seringnya disebut lelang ikan ya, begitu.
Begitu. Nah, selanjutnya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kan kalau tadi di bidang ekonomi ya, kalau ini di bidang sosial. Nah, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Nih misalnya, negara Arab mau dagang ke Indonesia atau mau kemana, singgah dulu di Indonesia. Kira-kira budaya orang Arab dengan di kita sama atau tidak? Tidak. Contohnya budaya berpakaiannya sama atau tidak dengan kita? Beda ya, kalau kita mungkin ada yang masih belum pakai kerudung gitu ya. Kalau di Arab pasti tertutup. Terus laki-lakinya biasa pakai apa? Pakai peci atau pakai sorban gitu ya. Itu baru budaya bajunya aja gitu ya. Akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia gitu ya. Selanjutnya pengaruhnya yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun Indonesia dengan warga asing. Begitu ya. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkembangan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. Orang Indonesia banyak yang kayak orang Cina? Banyak, karena itu sudah jadi peleburan ya budaya Indonesia dengan Cina. Lalu ada juga di Indonesia, walaupun tempatnya di Indonesia, tapi ada yang namanya kampung Arab? Ada, contohnya di mana? Contohnya di Cianjur yang paling terkenal ya ada kampung Arab. Jadi satu daerah itu penghuninya orang-orang keturunan Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi, begitu ya. Jadi dapat disimpulkan, terputus. Jadi dapat disimpulkan dampak positifnya apa? Silakan dibaca sama-sama. Memiliki keberagaman potensial dan hasilnya memiliki keberagaman kebudayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Jadi yang pertama dampak positifnya apa? Keberagaman potensialannya yang beragam. Yang kedua? Yang ketiga? Lalu kalau dampak negatifnya yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, sudah selesai? Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan ambil satu kertas ini. Nanti isinya ada ikan, cumi-cumi, terumbu karang. Nanti yang ikan dapat kertas ikan, silakan bergabung dengan yang ikan lagi. Begitu juga selanjutnya ya. Silakan diambil. Untuk 4 orang ke belakang, 1 orang 1. Tuh yang 2 kasih ke belakang ya. Ini silakan. Udah 4? Sok, udah ya kebagian semuanya? Internet habis gitu kuotanya? Hah? Ini udah pakai yang AA, pakai Asus Orbit. Ya silakan bergabung dengan teman-temannya ya sesuai dengan kelompoknya.
Yang kemarin. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Hati-hati kabel ya. Tinggal dikebelakangin aja meja yang depan, kebelakangin. Yang ini nggak usah dipakai. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bergabung dengan kelompoknya. Ya. Anita kelompok 1. Terus yang Deswita kelompok 2 di sana, berarti siapa lagi yang kelompok 3 di sana? Kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan keluarin kursinya, dempetin. Keluarin kursinya, dempetin mejanya. Ini kelompok 3 di sini, keluarin dulu kursinya. Keluarin kursinya. So, keluarin kursinya, keluarin kursinya. Sok cepat. Ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah? Geserin ke sini, geserin. Masuk aja ke kelompoknya Fadil. Ya. Sok cepat, kelompok 5 kenapa masih belum selesai? Apa deh? Sok. Sok. Itu siapa yang di sebelah sana? Silakan duduk yang rapi. Kelompok yang sudah lengkap anggotanya, sudah rapi duduknya, akan Ibu beri LKPD. Sok, nggak usah dibawa kursinya, pakai yang mana aja, sok. Ya, pagi. Masih ingat kalau Ibu bilang pagi, tepuknya berapa kali? Pagi. 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 Siang. 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 Pagi. 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 Siang. Malam. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Sudah semuanya bergabung dengan kelompoknya? Ini cuma bertiga. Deswita cuma bertiga. Andika di situ. Rizky kemana? Kelompoknya ke sini. Berarti Andika di situ. Sama Deswita aja nggak apa-apa. Ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan beserta bareng dengan teman-temannya ya. Ini silakan diisi. Ditulis nama kelompoknya di sebelah sini. Ya. Nanti siapkan satu orang untuk presentasi. Silakan diisi nama kelompoknya di sebelah sini. Ya, ditulis di sini nama kelompoknya. Silakan diisi nama kelompoknya di sebelah sini. Ini kelompok 4, silakan diisi di sini nama kelompoknya ya. Ahyar. Diisi nama kelompoknya di sebelah sini ya. Ya, nama kelompoknya ditulis, nama-namanya siapa aja. Nama-namanya diisi di situ ya, siapa aja ya. Sudah diisi nama kelompoknya?
Waktunya 20 menit ya. Berarti sampai ke angka 3. Ke angka 3 harus sudah selesai. Nah, kalau sudah menulis nama kelompoknya, silakan, ada video yang harus kalian tonton dulu. Silakan disimak dulu videonya ya. Ini membantu kalian nanti untuk mengerjakan LKPD-nya. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, ini pengaruh sosial ekonomi. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan juga, ini diperkuat dengan video untuk membantu kalian mengerjakan LKPD-nya. Silakan disimak ya. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Dari buku IPS kelas 5 SD. Selamat belajar. Kalau ada yang penting boleh langsung dicatat. Pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat antara lain adalah Indonesia mempunyai sumber daya alam laut yang melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Untuk sumber daya alam laut yang hayati contohnya adalah ikan, cumi-cumi, gurita, dan juga terumbu karang. Untuk sumber daya alam non-hayati contohnya pasir, garam, mutiara. Selain mempunyai sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga mempunyai sumber energi yang melimpah yang berada di laut. Contohnya adalah minyak bumi dan juga gas bumi. Penduduknya mempunyai mata pencaharian, nelayan, petani garam, dan juga peternak ikan. 2/3 luas Indonesia berupa lautan. Untuk itu, Indonesia mempunyai wisata bahari yang menakjubkan. Wisata ini akan banyak mendatangkan pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena wisata Indonesia diminati oleh banyak penduduk luar negeri maupun dalam negeri, untuk itu memunculkan beberapa usaha ekonomi di bidang jasa dan juga perdagangan. Usaha di bidang jasa contohnya adalah perhotelan atau penginapan, layanan transportasi, tour guide, atau penyewaan alat untuk berenang, atau juga kapal. Untuk usaha di bidang perdagangan banyak muncul penjual souvenir atau juga wisata kuliner. Itulah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di bidang ekonomi. Nah, sudah selesai? Ya, silakan ditulis. Waktunya hanya 20 menit. Silakan diisi. Ada kesulitan? Nih, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Tadi kan sudah dijelaskan ya? Ya, silakan tinggal ditulis. Nomor 1 sudah? Yang ini dampak positif dan dampak negatif. Tadi sudah Ibu jelaskan di PowerPoint ya. Ayo, sudah? Jenis pekerjaan tadi sudah dibahas. Apa aja tadi? 1. Yang ada di sekitar wilayah laut apa aja? Ayo. Nelayan, betul. Kasih tahu ke Najmi nanti ya. Yang kedua apa? Pertambangan minyak lepas pantai. Nah, pertambangan minyak lepas pantai. Yang ketiga, ada 5 loh. Apalagi Najmi?
Pelayaran, betul. Apalagi tadi, kalau di dekat laut biasanya ada apa? Tempat apa? Tempat wisata, betul. Nah, itu apa aja ya? Sok tulisin. Sudah? Nanti siapa yang presentasi? Deswita? Apa? Enggak apa-apa. Dipendekin aja. Sudah? Yang lainnya boleh ikut membantu memberi saran ya. Ini. Ya. Nanti untuk sistem presentasinya ditentukan kelompok 1 mau siapa presentasinya? Anita. Yang kedua siapa yang presentasinya? Deswita. Yang ketiga mau siapa? Najmi. Yang keempat? Fadil. Yang kelima siapa? Ahyar. Nah, kita akan ada sedikit perubahan. Nanti kalian wajib untuk menanggapi ya, atau memberikan saran, atau memberikan masukan, atau boleh bertanya. Misalnya ketika Anita ke depan, maka yang menanggapinya adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Gitu ya. Terus nanti kalau ini yang ke depan, siapa yang menanggapinya? Siapa? Berarti kelompok 3 dan kelompok 4. Kalau misalnya kelompok 3 yang ke depan, berarti siapa yang menanggapi? Kelompok 4 dan kelompok 5. Kalau kelompok 4 yang ke depan? Kelompok 5 dan kelompok 1. Kalau kelompok 5 yang menanggapi siapa? Kelompok 1 dan kelompok 2. Begitu ya, boleh menanggapi ya, dikasih saran, masukan, atau kalian boleh bertanya juga sama yang di depan. Begitu ya. Mengerti? Silakan dilanjutkan mengerjakannya. Waktunya 10 menit lagi. Sudah? Ya. Ya, silakan dikerjakan. Tadi kan udah ada kan ya di di teks yang udah dibaca. Nah, itu ada dampak positifnya ada 3, dampak negatifnya ada 3. Silakan dikerjakan. Udah ada Swita? Ya. Gak apa-apa, seadanya aja. Kalau mau ditambahin sama kalian boleh. Ya. Sudah sampai mana? Ya. Ya. Ada Hapus, Den. Hapus. Udah sampai mana? Dampak positif dan dampak negatif ya. Tadi sudah kan ya dijelaskan di depan sama Ibu. Silakan sekarang ditulis di LKPD-nya. Yang lain boleh membantu untuk berdiskusi dengan Sania. Sudah? Baru 3, nggak apa-apa 3 aja. Kalau cuma 3, kalau mau ditambahin boleh.
Sudah? Tinggal ke ide pokok ya? Sudah, Sania? Dampaknya udah selesai? Ingat waktunya ya. Waktunya hanya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit lagi. Anita sudah ke ide pokok? Bisa ya? Soalnya kalau tidak di awal berarti di akhir. Sudah? Sudah? Nah, ide pokok ya. Silakan dibaca dulu teksnya. Ada berapa paragraf? Ada 9 paragraf. Tinggal dicari ide pokoknya. Kalau nggak di awal berarti di akhir. Silakan ditulis. Ada berapa paragraf? Ada 9. Ada 9. Oh, ini jago panjang. Kenapa? Ya, sok dibaca dulu teksnya. Ini. Kenapa? Ide pokok kan ini. Nih, teksnya ada berapa paragraf? Hitung. 1, 2, 3, 3. Ini 3, 4, 6, 7, 8. Ulangi hitungnya. 1, 2. Sampai sini 2. Ini 3. Terus 5, 6, 9. Nah, ini mah cuman sumber aja. Ya, silakan sekarang dibaca dulu setiap paragrafnya, kira-kira yang mana ide pokoknya. Misalkan ini ide pokoknya paragraf ke-1, sejarah telah mencatat bahwa sampai dengan maupun sejarah. Ide pokoknya yang mana? Setelah sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan berarti yang mana? Dari sini sampai sini. Kalau yang paragraf kedua berarti yang mana? Sampai sini. Ya, itu ditulis di sini, berarti dipindahin ke sini. Ya, mengerti? Cok, silakan dikerjakan. Cok. Berarti kalau yang ini ide pokoknya yang mana? Nih. Dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini. Silahkan ditulis di sini. Gitu ya. Ini karena yang kedua panjang, nulisnya agak atas aja biar cukup kolomnya, ya. Apa? Maksudnya? Gimana nulisnya? Yang kedua panjang. Nah, biar cukup nulisnya ke atas, di atas di sini aja, bikin 2 di sini nulisnya. Ya, biar cukup. Kalau nggak tulisannya dikecilin. Ya. Panjang. Silakan dimulainya dari sini. Nomor 2-nya, ya. Sania udah? Coba kelompok 1 udah selesai. Ada yang panjang ide pokoknya?
Sampai hama berarti sampai mana? Dari sini sampai titik. Terus ini dari sini sampai titik. Begitu ya. Yang dua kan panjang ya. Boleh dimulainya dari atasnya dulu. Ini mah sampai sini. Nah, mana? Titiknya ada di mana? Ada di pelaut. Ya. Gak cukup mah ke atasin aja. Misalkan nih udah nulis sampai sini. Pakai tanda panah ke atas jadi nulisnya di atasnya. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Silahkan dimanfaatkan. Waktunya 5 menit lagi. Kita. Kalau misalkan ide pokoknya dikerjainnya sampai 4 saja dulu, lalu kerjain nomor selanjutnya ya. Ide pokoknya dikerjain sampai 4 dulu saja, lalu dikerjain yang ini ya, biar waktunya cukup. Apa? Nih, ini kan tadi udah kehidupan ekonomi, pengaruhnya apa? Yang di video. Yang di video tadi apa aja pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, terhadap kehidupan sosial? Lupa lagi. Jadi sama ibu diputar lagi videonya ya. Ya, nanti sama ibu diputar lagi videonya. Ya, sambil kalian mengerjakan, ibu putar lagi videonya ya, sambil mengingatkan lagi. Kalau teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Udah yang keempat, yang ini dulu aja. Ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Dari buku IPS kelas 5 SD, selamat belajar. Indonesia adalah negara maritim. Sudah? Pengaruhnya terhadap Yang ini dulu aja. masyarakat antara lain adalah Indonesia mempunyai sumber daya alam laut yang melimpah, baik hayati maupun non-hayati. Untuk sumber daya alam laut yang hayati contohnya adalah ikan, cumi-cumi, gurita, dan juga terumbu karang. Untuk sumber daya alam, Ya, silakan dikerjakan yang ini dulu aja. pasir, garam, mutiara. Sudah selesai? Selain mempunyai Baru berapa? Oh, udah sumber 4. daya alam Langsung yang aja ke sini ya. Indonesia juga mempunyai sumber energi yang melimpah yang berada di laut. Contohnya adalah Ini minyak lewat dulu bumi aja. dan juga gas Kerjain yang bumi. ini dulu aja. Penduduknya mempunyai mata pencaharian, nelayan, petani garam, dan juga peternak ikan. Ini yang ini. Yang tadi di video. 2/3 luas Indonesia berupa lautan. Untuk itu, Indonesia mempunyai wisata bahari yang menakjubkan. Wisata ini akan banyak Waktunya 5 menit mendatangkan lagi, cepat tulis. pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena wisata Indonesia diminati oleh banyak penduduk luar negeri maupun dalam negeri, untuk itu memunculkan beberapa usaha ekonomi di bidang jasa dan juga perdagangan. Usaha di bidang jasa contohnya adalah perhotelan atau penginapan, layanan transportasi, tour guide, atau penyewaan alat untuk berenang, atau juga kapal. Untuk usaha di bidang perdagangan, banyak muncul penjual souvenir atau juga wisata kuliner. Itulah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di bidang ekonomi.
Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat antara lain adalah komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah. Hal ini dapat terwujud jika didukung adanya. Iya, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 dulu ke depan, dibawa. Yang lain silakan diperhatikan, lalu nanti kelompok 2 dan kelompok 3 akan menanggapi ya. Sudah selesai belum? Belum. Belum. Nomor ininya belum ya? Ide pokoknya belum selesai ya? Silakan menyimak ya. Dari sini Ya. kita langsung ke nelayan. Langsung dari pertanyaannya dulu. Nanti ini dari ini. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut, yaitu 1. Nelayan, 2. Pertambangan minyak lepas pantai, 3. Pegawai hotel, warung makan, toko sindera mata, 4. Pelayaran, 5. Berbagai jenis sektor perdagangan di pelabuhan. Nomor 2. Dampak yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim. Nah, gitu. A. Dampak positif. 1. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatifnya. Tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Sini. Ya. Sumber daya laut yang melimpah. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Sumber daya laut yang melimpah. 2. Sumber energi melimpah. 3. Mata pencaharian. 4. Wisata bahari. Kehidupan sosial. 1. Komunikasi interaksi jadi lebih mudah. 2. Terjadinya peleburan, campuran nilai-nilai antar pulau, antar negara. 3. Muncul ke perkampungan etnis tertentu. Iya, terima kasih Anita. Silakan duduk lagi, kasih tepuk tangan buat Anita. Coba untuk kelompok 2. Apa? Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Menurut Aden gimana penampilannya Anita? Tadi udah selesai belum Anita? Udah selesai belum? Belum ya. Tadi yang ide pokoknya belum selesai semuanya, begitu ya. Kalau kelompok 3 mau menanggapi presentasi dari Anita atau ada yang mau ditanyakan? Nah, gimana Tani Sania? Bagus nggak tadi? Lancar nggak bacanya? Iya. Kalau begitu silakan kelompok 2 Deswita maju ke depan. Enggak. Bukunya Bu ada di situ. Dari jenis pekerjaan Bu. Ya, langsung. Bacain aja. Yang lain disimak ya. 1. Nelayan. 2. Pelayaran. 3. Pertambangan minyak lepas pantai. 4. Petani garam. 5. Berbagai sektor pelabuhan. Dampak yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dampak positif. Memiliki keberagaman potensi alam. Memiliki keberagaman kekayaan budaya. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatif. Tidak meratanya potensi alam. Tidak meratanya sumber daya manusia. Tidak meratanya pembangunan. Terjadinya konflik kedaerahan. Nah, langsung. Dari sini Bu. Sok bacain aja. Kalau kehidupan ekonominya? Sumber daya laut yang melimpah. Oh, iya, silakan sini dikumpulkan. Iya, terima kasih Deswita. Beri tepuk tangan untuk Deswita.
Nah, ada yang mau beri tanggapan buat Deswita? Gimana tadi, lancar bacanya? Jelas? Terdengar? Kalau jawabannya betul tidak? Selanjutnya, Sania silakan ke depan. Silakan dibacakan. Gimana, Bu? Yang langsung aja ke pekerjaan. 1. Nelayan. 2. Pertambangan minyak lepas pantai. 3. Berbagai sektor usaha wisata cenderamata. 4. Pelayaran. 5. Berbagai sektor usaha di pelabuhan. Dampak positif. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. 2. Memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. 3. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatif. Tidak meratanya potensi alam. 2. Tidak meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya. 3. Rentan terjadinya konflik kedaerahan. Langsung ke sini aja. Kehidupan ekonomi. Sumber daya laut yang berlimpah. 2. Mata pencaharian. 3. Wisata bahari. 4. Sumber energi berlimpah. 5. Usaha ekonomi di bidang jasa dan perdagangan. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial. 1. Komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah. 2. Terjadinya peleburan, pencampuran nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Muncul perkampungan etnis tertentu. Iya, terima kasih buat Sania. Ini Sania udah selesai semuanya sampai 4 dan kehidupan ekonomi dan sosialnya sudah selesai ya. Terima kasih Sania. Beri tepuk tangan buat Sania. Ada yang mau memberi gimana tanggapannya kelompok 4 buat Sania? Gimana tanggapannya? Apa? Lancar. Ya, silakan sekarang Fadil yang ke depan. Pegawai hotel warung makan. Enggak apa-apa. Yang lainnya silakan disimak ya. 1. Nelayan. Yang keras loh. 1. Nelayan. 2. Pertambangan minyak lepas pantai. 3. Pegawai hotel dan warung makan. 4. Pelayaran. 5. Berbagai sektor usaha di pelabuhan. 1. Memiliki sumber daya alam Dampak atau positif gitu dong dibilangin, dampak positif. A. Dampak positif. 1. Memiliki sumber daya alam atau SDA yang melimpah. 2. Memiliki beragam kebudayaan. 3. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. 4. Menjadi pusat pertemuan jalur perdagangan internasional. 5. Adanya percampuran dan pertukaran budaya. B. Dampak negatif. Tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. 2. Hilangnya bahasa daerah. 3. Rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. 4. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. 5. Persebaran sumber daya alam yang tidak merata. Ya udah, yang lainnya selesai. Nih, sudah selesai. Bacakan. Ekonomi. Kehidupan ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, ada banyak keuntungan yang didapatkan dari negara Indonesia yang berbentuk maritim. Laut Indonesia merupakan komponen yang sangat potensial baik hayati maupun non-hayati. Gitu, kata Fadil. Beri tepuk tangan buat Fadil. Sini kertasnya. Kelompok 5 gimana tanggapannya Fadil tadi penampilannya? Baik. Ada masukan buat Fadil? Tidak? Ya, silakan sekarang Ahyar yang ke depan. Yang lainnya silakan disimak, silakan dibaca. Ibu. 1. Nelayan. Petani garam. Pedagang ikan. 4. Petani rumput laut. 5. Petani budidaya terumbu karang. Dampak yang ditimbulkan. Langsung aja ke sini, dampak positifnya apa? Dampak positif. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. 2. Keberagaman kekayaan budidaya.
3. Memiliki keberagaman dan kekayaan budidaya. 4. Keberagaman sumber daya manusia. 5. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatif: tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. 2. Tidak meratanya pembangunan. 3. Tidak meratanya pembangunan dan merataan hasil-hasilnya. 4. Relak terhadap terjadinya konflik daerah. Langsung 5. nomor 5. Pembangunan terhadap terjadinya konflik. Oke. Selanjutnya ini kehidupan ekonominya, dampak terhadap Kehidupan ekonomi. Minyak bumi, gas bumi, nelayan, petani garam, ternak ikan, cumi-cumi, gurita, komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah. Iya, terima kasih Ahyar. Silakan tepuk tangan buat Ahyar. Nah, menurut kelompok 1 gimana tadi penampilan Ahyar? Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajarnya. Nah, gimana? Apakah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Mengerti. Apa aja kita sudah belajar tentang apa aja hari ini? Acungkan tangannya. Apa aja? Silakan acungkan tangannya. Kita sudah belajar tentang apa? IPS-nya tentang apa? Tentang bagaimana? Nah, kenapa? Mungkinnya mengapa Indonesia menjadi negara maritim? Apalagi? Apa Deswita? Tentang kehidupan sosial dan ekonomi, dampak dari pengaruh Indonesia sebagai negara maritim. Ada apa lagi? Kebudayaan alam. Kebudayaannya di Indonesia seperti apa? Siapa lagi? Ayo, apa lagi? Tadi baca teks yang panjang itu tentang apa sih? Tentang mencari apa? Mencari ide pokok, begitu ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada post-test yang harus dikerjakan, waktunya hanya 5 menit ya. Silakan diberi nama dan kelas. Waktunya hanya 5 menit ya. Silakan diberi nama dan kelas. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Ada 5 soal, waktunya hanya 5 menit. Kasih nama dan kelas. Silakan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama ya. Waktunya 3 menit lagi.
Ayo. Waktunya 2 menit lagi. Udah selesai? Yang sudah boleh dikumpulkan? Yang sudah boleh dikumpulkan, hati-hati ada kabel. Yang sudah boleh dikumpulkan, waktunya 1 menit lagi. Ya, kalau sudah silakan duduk lagi ke tempatnya. Enggak gitu aja. Kita berdoa dulu ya. Iya. Waktunya habis, silakan dikumpulkan semuanya. Lalu duduk lagi, kita akan berdoa. Ya, silakan. Sudah semuanya dikumpulkan? Silakan Raden Najib dipimpin lagi temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya rapi boleh istirahat duluan. Kelompok 3 boleh duluan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan boleh istirahat. Ya, gimana Bapak? Luar biasa ya. Waktunya bisa dimanfaatkan dengan efektif ya. Ya Pak. Jadi kalau di editannya ya. Oh, kita alhamdulillah Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini pakai mic Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Atur nuhun Pak Ari. Baik, Bapak Ibu. Nuhun, hatur nuhun Pak Ari, Bu Yuli, Pak Asep, hatur nuhun. Assalamualaikum. Nuhun. Jemput cincin, nak.